Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa Spesial malam hari ini. Dan saya percaya saudara, setiap orang yang mengalami Tuhan, diizinkan Tuhan, entah itu sakit penyakit atau apapun juga, tujuannya satu, supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Dan hari ini sudah ada bersama-sama dengan saya Bapak Hanjar dan juga anaknya Ibu Leni, yang nanti kita akan mendengarkan kesaksian mereka bagaimana Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Mari kita mau satukan hati malam ini, kita mau memuji menyembah Tuhan. Bapak, kami berdoa, Tuhan terima kasih buat hari yang Tuhan jadikan kami boleh ada di mesbah-Mu untuk memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk datang meninggikan nama-Mu Bapa. Kami percaya semua yang kami alami di dunia ini, di hidup kami akan melewatinya bersama dengan Bapa. Kami melewatinya bersama dengan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua dalam hidup kami Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu ya Bapa, bersama-Mu Bapa, kami lewati, ku lewati semua, hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Lebih lagi saudara, katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu
besar Tuhan, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang beri kehidupan, Kau yang beri anugerah. Haleluya, terima kasih Yesus, bersamamu Bapa. Amin. Tuhan bersamamu. Kami lewati semua hal dalam hidup ini Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan dan kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami terus datang di hadirat-Mu, membuka hati kami bagi kuasa-Mu, bagi Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk menjamah hidup kami. Mari saudara, engkau yang ada di rumah hari ini, mungkin engkau sedang menghadapi masalah, persoalan. Buka hatimu bagi Tuhan, buka hatimu bagi kuasa Roh Kudus menjamah. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah. Penuh di hadirat-Mu, hadirat Kau ambil alih, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berserah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi katakan, ku buka hati, jamah kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami tahu saat kami berserah kepada-Mu Tuhan, Engkau yang ambil alih hidup kami.
Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami hidup bagi Tuhan. Kami hidup bagi kepentingan Tuhan di dunia ini. Pakai hidup kami Bapa, pakai hidup kami Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami ini hanya untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan kepada kami roh yang selalu mau menyembah Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Turunlah anugerah-Mu, kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu saudara, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untukku. Lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari lebih lagi angkat hatimu, sembah Tuhan saudara. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak Tuhan untuk ku sembah, oh, sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Tidak ada yang lain yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan.
Sebab Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau benar Tuhan. Engkau yang layak untuk kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Bahkan di saat kami tidak bisa melakukan apapun di hidup ini, karena keterbatasan dan tidak berdayanya kami Tuhan, kami hanya bisa menyembah Tuhan. Dan ketika kami merendahkan diri menyembah Tuhan, Engkau mengangkat orang-orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengangkat orang-orang yang menyembah Engkau Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memberkati. Karena itu jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Ku sembah Kau. Mari sembah Tuhan saudara. Ku sembah Kau, Engkau yang layak. Engkau yang layak. Yes, Lord. Untuk ku sembah, ku sembah Kau. Kami sembah Kau, sembah Kau. Amin, Yesus. Engkau yang layak untuk ku sembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan yang pegang kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian, urapi setiap kami Tuhan. Urapi lidah, mulut, bibir kami untuk memuliakan nama Tuhan dan iblis dipermalukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, ya sudah ada bersama-sama dengan saya di studio. Mungkin saudara bertanya, ini siapa gitu ya. Ini adalah orang yang luar biasa yang mengalami campur tangan Tuhan dan mengalami ya yang namanya kesembuhan mujizat. Ya sudah bersama saya ada Bapak Hanjar ya Pak ya. Umurnya berapa Pak? Bisa mic-nya agak deket. Iya. 80 tahun, jalan 81 ya berarti ya. Iya. Saudara, kalau Alkitab bilang orang itu diberi umur sampai 70. Ya, tapi 70 ke atas itu ya banyak sakit penyakit. Tapi Om Hanjar ini ya kalau saya panggilnya Om Hanjar ya karena ini sudah seperti keluarga saudara dari Sulawesi juga. Ya, dan kemarin ya saya mendengar bahwa ya sempat juga kemarin lihat sebelum yang terakhir ini sakit, dulu Papa juga sebelum pandemi kayaknya ya. Iya. Jadi pernah sakit jantung waktu itu ya, jantung. Jadi waktu itu katanya saya juga dulu sempat pergi mendoakan ya waktu itu di rumah sakit. Karena menurut dokter waktu itu jantungnya sudah hitam semua ya. Yang saya tahu kan mungkin bisa ceritakan bagaimana itu waktu sakit jantung. Waktu semenjak tahun 2018, itu Papa dapat infal jantung. Pada saat itu jantungnya Papa itu setelah divonis dokter ternyata tinggal bisa bertahan itu hanya ada satu urat. Iya, di jantung itu yang bisa bertahan saja. Yang masih hidup. Yang lain sudah mati. Yang lain sudah mati. Setelah itu Papa ditangani dokter. Nah, kita di situ sudah berserah ya. Sudah berserah, ambil waktu kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bergumul, tapi kita berserah kepada Tuhan, kita hanya bilang Tuhan, itu kita hidup mati di tangan Tuhan. Hidup mati di tangan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, terserah maunya Tuhan itu seperti apa. Nah, ternyata di balik itu Tuhan itu begitu baik. Setelah kita ditangani dokter Papa, di situ memang yang menemani Papa itu saya. Jadi awalnya setelah Papa itu ditangani dokter, ternyata setelah ditangani dokter sendiri sampai heran, sampai wah ini jantungnya mujizat. Ini jantungnya ini
ini kenapa? Setelah ditangani itu Diperiksa lagi ya. periksa lagi, awalnya tadi sudah divonis tinggal 1 urat yang bisa bertahan. yang hidup. Ternyata yang hidup, ternyata setelah kita ambil kita Doa. berserah kepada Tuhan, kita minta mujizat Tuhan, pokoknya semua terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan. Ternyata doa itu dijawab. Setelah papa dijamah Tuhan, ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah. Amin. Nah, kita saja ternyata tidak, maksudnya mau menceritakan juga bagaimana Iya, itu sudah tidak ada kebaikan kata-kata Tuhan. ya. Iya. Terus yang satu hal yang kita tidak bisa lupakan itu, dokter itu bilang untuk biaya Pengobatan. untuk jantung itu bukan menyembuhkan. biaya kecil, biayanya besar. Nah, yang saya terkagum-kagum itu memang Tuhan luar biasa. Kita di situ perawatannya papa itu sama sekali kita tidak keluarkan biaya. Nah, itu Ajaib ya. iya ajaib Tuhan. Ternyata dokter di situ bilang ini gratis. Bayangkan itu, operasi jantung dikasih gratis. Itu bukan Karena memang kasusnya juga Iya, kasus yang aneh gitu Aneh, ya. iya. Jadi semua jantungnya itu saudara katanya sudah mati ya, Mati. udah berwarna hitam sampai dokter menunjukkan waktu itu saya dengar ya sudah hitam, ini tinggal ada satu Iya, otot aja yang iya. bisa Yang bisa, dilewatin aliran darah, semua sudah mati tapi Tuhan hidupkan Iya, kembali. Tuhan hidupkan kembali. Nah, sekarang jantungnya papa itu menjadi sehat. Sudah sehat. Amin. Nah, Iya. dikasih stem cell. Iya, Nah, jadi stem di cellnya itu dikasih gratis. Gratis. wah, jadi di stem cell dan itu gratis saudara. Gratis. Nah setelah itu ya itu 2018-2019. Iya, Nah 2019. setelah itu sebelum pandemi, Pak Hanjar ini sudah pulang ke Sulawesi. Iya. Bahkan Pak Hanjar berpikir kayaknya sudah terakhir ke Jakarta ya. Iya. Iya, betul. Dan ini juga jemaat Mesbah Doa yang setia saudara ya. Bahkan dari tahun berapa tuh sudah ngikuti Iya. khotbah-khotbah Iya. saya ya. Iya. Saya mau tanya dulu apa yang Pak Hanjar dapat selama mengikuti khotbah-khotbah. Yang saya dapat banyak sekali, meneguhkan saya punya keimanan Amin. dan menjadi kekuatan untuk mengiring kepada Tuhan. Amin. Jadi dapat kekuatan saudara ya. Nah, yang mau disaksikan sekarang adalah ini sesuatu yang baru lagi. Ya. Hari ini beliau ada di Jakarta karena mengalami sakit ya, Ya. tapi bukan jantung. Bukan jantung. Saya waktu dengar Bapak Penyakit ada di yang sini, baru lagi. penyakit baru bukan jantung. Nah, itu bisa diceritakan nggak sedikit? Ya, begini. Pada bulan kira-kira Februari tahun ini, saya mengalami sakit di dasar perut. Iya. Dari kiri sampai di pusat. Oh. Keras. Jadi saya selalu urut-urut. Saya pikir karena usus turun. Baik. Padahal bukan usus turun. Nah, kemudian lama-lama saya tidak bisa makan dan susah BAB. Oh. Akhirnya tidak bisa makan, sudah kekurusan sehingga anak-anak Sudah berapa berpikir, lama itu? itu dari bulan Februari sampai dengan bulan April. Oh, Februari sampai April, lama loh ya. Sampai bulan Februari April sudah tidak bisa makan, tidak bisa BAB, susah, sakit. Kemudian sudah kekurusan dan sudah pergi ke dokter, tapi dokter di daerah kan tidak cukup peralatan. Iya. Sehingga anak-anak Memutuskan. mengambil inisiatif barangkali lebih bagus kita rujuk ke Jakarta. ke rumah sakit yang lebih besar, Iya. atau ke Jakarta. Nah, di Jakarta karena anak-anak jadi agak mudah kita komunikasi sehingga mereka katakan bahwa usahakan bawa saja. Dan mereka sudah ambil keterangan dari dokter rumah sakit supaya ada rujukan dan saat itu semua surat-surat beres cepat diurus oleh Tuhan dokter. turut bekerja ya. Saya tahu Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk Amin. memintakan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Amin, Dia. amin. Itu saya punya Iya. keyakinan. Dan surat selesai dan tanggal 22 Mei hari Minggu tengah malam kami start dari Ampana sampai ke Palu dan sudah tiket sedia dan di dalam perjalanan itu menderita sakit di dalam mobil sport perjalanan 8 jam dari Ampana Itu sampai udah perut keras ya. keras sampai setiap ada pompa bensin kita harus singgah dulu buang air. Oh.
setiap pompa bensin kita lewat kita harus singgah buang air. Tapi bertolongan Tuhan selamat sampai di Jakarta, Palu. di Palu. Oh iya. Dan tepat waktunya Ampana Palu naik mobil. Naik mobil. Berapa jam? 8 jam. Waduh, 8 jam saudara 8 jam. ya, itu luar biasa. Kita nahan tengah sakit. malam dan pas jam 7 kita sampai di Palu, terus singgah ganti pakaian dan makan. Iya. Sehingga tepat check in tepat waktunya dan naik pesawat tepat waktunya. Tepat waktunya. Tuhan tolong sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta perjalanan 2 jam lebih. 2 jam 2 lebih. jam lebih tiba di Jakarta langsung ke Rumah sakit. rumah sakit Ramayana. Terus? Dari rumah sakit Ramayana masuk UGD dan di situ aduh menderita dan saya sehingga tertidur di situ waktu menunggu pengurusan untuk Iya, perawatan surat-surat. selanjutnya. Habis itu selesai surat-surat semua baru masuk di kamar. Dan akhirnya waktu itu dokter bilang sakit apa? Waktu saya mau saksikan sedikit Iya. ya. Dari Ampana waktu Papa ini mengalami sakit, kita menuju ke Palu selama perjalanan itu kan kondisi Papa kan lemah. Iya. Dia enggak bisa makan, Nggak terus bisa BAB-nya BAB, terus, iya. enggak pernah berhenti. Duh, kita di situ tetap bergumul sama Tuhan. Nah, terus kekuatan Tuhan ada. Nah, pada saat di Palu kita mau menuju ke Jakarta naik pesawat, nah kondisi Papa kan makannya kan enggak betul, terus kondisinya lemah. Nah pada saat kita berdoa terus, nah tiba-tiba mujizat Tuhan itu nyata. Di dalam pesawat Papa ini makannya itu pada saat kondisinya itu lemah, sakit, makannya kan enggak betul, iya. enggak benar. Nah setelah di pesawat kita duduk berdua sama kakak saya kan, kita tetap bergumul sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu luar biasa, mujizat terjadi. Pada saat kita naik pesawat itu, di dalam pesawat kan kalau kita itu naik pesawat dapat pembagian makan. Iya. Nah kita makan, Papa dapat semuanya dapat kita makan. Pada saat kita makan, kita sudah makan. Tadinya kita ini khawatir Papa nak mau makan, tiba-tiba dia makan lah, makanannya habis. Kita bersyukur Tuhan terima kasih. Iya, bisa Berarti, makan. Iya bisa makan. Ini Karena udah luar biasa. lemah ya. Iya, selama perjalanan waktu semenjak sakit Nggak pernah makan. Enggak pernah makan. Makan aja bubur enggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Pada saat di pesawat makanan itu dikasih, dibagi. ya langsung dimakan habis enggak ada Habis. sisa. Kita bersyukur Tuhan terima kasih. Berarti ini satu kekuatan. Iya, Nah, pada saat kita tiba di Jakarta langsung menuju ke rumah sakit. Nah di situ dokter langsung ambil tangani Papa. Iya, diperiksa. Nah, diperiksa semuanya. Ternyata di situ dokter bilang iya ini bermasalah usus. Terus sebelum kita dari Ampana kan diperiksa dokter. Di Ampana dokter mengatakan bahwa Papa ini bermasalah usus. Ternyata ada juga masalah ini ginjal, terus ada prostatnya Papa prostat. juga. Ya. Ternyata setelah kita berdoa sampai di Jakarta, kita terima hasil pemeriksaan, dokter mengatakan prostatnya Papa itu nggak ada masalah. Bagus. Terus ginjalnya Papa itu bagus. Terus masalah livernya Papa itu bagus. Semuanya bagus, hasilnya bagus, nggak ada masalah. Nah, terus cuman satu bermasalah karena Papa ususnya itu. Nah, ususnya itu ada seperti kayak benjolan begitu, kayak jerawat di dalam usus besar. Kayak bisul ya. Iya, bisul. Bisul. Nah, ternyata di keterangan dokter mereka bilang itu seperti tumor. Tumor. Dan Seperti harus tumor. operasi. Iya, harus operasi endoskopi harus. Nah, kita berdoa. Kita bilang Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong kita dari awal pasti Tuhan akan selesaikan juga sampai di sana di Jakarta. Nah, kita percaya itu mujizat Tuhan terjadi. Ternyata benar, mujizat Tuhan terjadi. Nah, pada saat Papa dirawat di perawatan di kamar. Nah, di situ Papa mengalami jamahan Tuhan juga, sesuatu yang luar biasa karena. Tapi memang tiap hari berdoa ya. Iya, berdoa selama 1 minggu ya, Pak di rumah sakit ya. 1 minggu menjalani perawatan. Di situ dokter tangani terus masih dalam penyembuhan. Setelah 4 hari, menjelang 4 hari,
dokter mengatakan ini harus papa Operasi. ambil puasa. Karena mau operasi. Iya, karena dokter belum ambil tindakan operasi karena Endoskopi. mau lihat kondisi apa yang Tumor ada di ini, dalam iya, usus ganas besar. atau Iya, apa. ganas atau apa. Ternyata dokter cuma kasih obat lewat usus. Nah, kita berdoa terus, Tuhan, kondisi papa yang sekian Udah, umurnya masa 80 tahun mau kalau dioperasi. di endoskopi itu kan Endoskopi, harus banyak yang iya. kondisinya kuat. Terus papa ada riwayat jantung. Nah, ternyata terbilang Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya. Kita mau lihat mujizat Tuhan. Dan ini satu kesaksian hidup bagi kita. Ternyata betul Tuhan nyatakan. Nah, pada saat papa itu dikasih puasa, pada saat besoknya setelah puasa, dokter melihat di dalam usus ini apakah ganas atau enggak. Ternyata dokter bilang itu enggak. Nah, Enggak ganas. setelah itu dokter lihat kondisinya enggak parah, Enggak ganas. dikasih obat lewat infus. Ternyata Tuhan itu baik. Pada saat papa BAB-nya yang tadinya menghambat karena ada sesuatu, ada di situ benjolan itu ya. benjolannya itu pecah. Dan Wow. itu saya saksikan. Dan itu saya saksikan karena itu saya bersama papa di rumah sakit. Nah, pada saat papa BAB, di situ saya temani. Pada saat papa BAB-nya itu langsung pecah, keluar darah. Oh. Keluar darah, setelah itu saya lihat, ini kenapa BAB-nya berdarah? Saya bingung, saya ke perawatan, saya ketemu suster. Suster, ini saya Takut ya, karena kan ya. keluar darah. Kenapa? Ini apa ini sampai BAB-nya berdarah? Ternyata suster bilang, iya nanti saya hubungi dokter. Nah, selama itu sepanjang malam saya tunggu informasinya itu dari dokter seperti Iya. apa. Saya juga agak takut. Iya. Kenapa ini? Saya lihat kondisinya papa, tapi aneh, Nggak maksudnya sakit. iya, maksudnya kalau seperti itu kan orang pasti akan lemah. Iya. Nah, ini papa ada kayak sesuatu kekuatan gitu. Segar Dan ya, tambah segar. kuat. Dan itu makannya tidak terganggu, tidurnya juga nyenyak. Loh, ini BAB-nya berdarah tapi orangnya lebih segar. Oh, itu Roh Kudus berbicara di hati saya. Ini apa namanya? Penyakitnya keluar. Iya, penyakitnya keluar dan ini sepertinya menambah satu kekuatan. Nah, saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Dan Iya. saya itu tidak panik, cuma terus berdoa, terus ini dokter masuk. Nah, ini BAB-nya terus berdarah. Nah, ternyata itu setelah dihubungi dokter, ternyata dokter mengatakan bahwa yang ada di dalam usus itu, yang seperti dikatakan tumor tumor, itu, itu sudah pecah. Oh, jadi malah hilang ya, udah Pecah, nggak ada hilang, apa-apa. sembuh. Oh. Dan BAB-nya tadi yang bermasalah, Berdarah itu? nah puji Tuhan karena mujizat Tuhan itu bisa normal kembali sampai saat ini dan papa sudah merasa sehat dan lebih dipulihkan. Amin, Nah, amin. luar biasa Tuhan. Iya, jadi Dan ketika dirawat di rumah sakit, saya naik, Pak. kontrol di dasar perut ini, mulai hilang yang Hilang, keras tadi, yang mulai keras. hilang Udah dan nggak saya ada. pegang-pegang, Udah lembek. sudah terlalu sakit. Oh. Jadi saya pikir, aduh kemurahan Tuhan, tidak jadi dioperasi. Saya sudah Amin. berpikir kalau saya dioperasi sudah juga tidak usah. Oh, iya, udah iya Saya ya setengah mati kalau lagi. mau dioperasi harus dikosongkan Iya, semua terus aduh, perut, menderita. kemudian harus saya dibius. Iya. Sedangkan kalau dibius, Jantung. saya ada ring, Iya. tidak bisa Dibius. Sudah juga. Tapi Oh, kemurahan haleluya. Tuhan hilang semua Hilang yang semua. sakit Amin. tadi. Dan sampai sekarang ini walaupun belum terlalu Pulih, normal, iya, pulih namanya kan 100%, tapi saya sudah bisa sembuh. Iya. sukacita Makan, dan makan. sudah Iya. makan banyak. Iya. Iya, saudara, kita lihat ya apa yang Tuhan buat itu ajaib dan Amin. apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tapi saya tahu ya Pak Hanjar ini imannya luar biasa. Dia orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan. Ya mungkin bisa berbagi sedikit ya apa yang Pak Hanjar lihat di balik semua yang sudah dialami ini. Pesan buat pendengar Mesbah Doa. Begini, saya sudah lanjut usia, Iya. kemudian selalu saya berpikir apa maksud Tuhan sehingga saya masih hidup. Amin, amin. Jadi saya berpikir saya harus menjadi alatnya Tuhan dan Amin. menjadi terang serta menjadi panutan dan contoh untuk Anak-anak sekitar. cucu. Amin. Baik di tetangga maupun keluarga dan semua anak-anak cucu saya bersyukur Tuhan senantiasa pelihara mereka. Amin. Itu saya Amin. punya
Terus ini juga kesan dan pesan selama mendengarkan khotbah-khotbah di Debbie Basir TV. Benar, memang benar kalau saya mereka katakan saya cinta YouTube. di tetangga saya atau keluarga di tetangga saya katanya saya cinta YouTube. Iya, tapi benar, firman ya yang didengar. Cinta YouTube yang didengar memberikan kekuatan, dan saya ada beberapa siaran yang saya sangat senang diberkati. Iya. Terutama siaran melalui Debbie Basir TV. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kita sungguh-sungguh berharap. Jadi Pak Hanjar ini udah 2 kali utang nyawa. Dulu jantung, bayangkan tinggal 1 urat yang hidup, semua sudah hitam. Amin. Tapi Tuhan hidupkan semua kembali, dan seperti yang saudara lihat hari ini. Dan kemarin juga dokter bilang ada tumor di usus, sudah tidak bisa makan dari bulan Februari, April, Maret sampai Mei, diputuskan untuk berobat ke Jakarta. Ya, ternyata ginjal bagus, ya prostat bagus, semuanya bagus. Ternyata ada tumor di usus besar, dan dokter mengatakan harus di endoskopi dan dioperasi. Tapi sebelum dioperasi, tangan Tuhan sendirilah yang sudah mengoperasi. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang mencintai Tuhan. Amen. Apa yang Pak Hanjar lakukan, setiap hari dia selalu mencari Tuhan sehingga anak cucunya juga dipelihara oleh Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Mari kita mau katakan sama-sama pujian ini. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersepakat dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Engkau yang sanggup memulihkan keadaan yang rasanya tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Keadaan ekonomi kami, keluarga yang berantakan, sesuatu yang rasanya hancur, bahkan keputusan-keputusan dokter atas hidup kami, Tuhan sanggup mengubahnya. Tuhan, kami melihat mujizat-Mu malam ini ketika kami bersepakat dengan Tuhan, memegang firman Tuhan. Engkau melakukan sesuatu dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, tadi kita sudah mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa ya. Apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan.
Ya, bagaimana Tuhan berperkara lewat kehidupan Bapak Hanjar. Kita semua sudah mendengar dia yang dulunya ya jantungnya divonis dokter hanya tinggal satu urat yang hidup, saudara. Semuanya sudah hitam dan mati, tapi itulah. Saya selalu berkata bahwa kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya kita harus siap sedia. Nah, saya mau bacakan hari ini satu firman Tuhan, saudara, yang sudah kita lihat, kita dengar ya malam ini dari kesaksian yang luar biasa. Terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman ini berkata, kita tahu sekarang, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita harus tahu, saudara, kapan waktunya kita tahu? Sekarang. Setiap kesaksian yang kita dengar harusnya membuat kita ini percaya dan tahu bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ya, seperti bangsa Israel yang sudah kita dengar setiap malam dari kitab Kejadian dan sampai sekarang sudah di Keluaran. Ya, kenapa Tuhan izinkan Firaun mengeraskan hati, tidak membiarkan bangsa itu keluar? Tuhan sudah berkata, Musa, engkau pergi menghadap kepada Firaun dan katakan kepada Firaun bahwa Allah Israel menyuruh aku untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi Tuhan juga berfirman kepada Musa, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun supaya dia tidak mengizinkan kalian keluar. Saudara, mungkin kita berkata, kalau Tuhan yang sudah menyuruh Musa membawa bangsa itu keluar, kenapa Tuhan harus mengeraskan hati Firaun? Ya, sehingga bangsa Israel menghadapi banyak tekanan di Mesir. Sampai Tuhan izinkan tulah 1, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-10 semua anak-anak sulung mati. Bukan hanya anak sulung manusia, anak sulung lembu, sapi, kambing, semua mati. Nah, kenapa itu semua terjadi, saudara? Cuma satu tujuan Tuhan. Tuhan mengizinkan penderitaan demi penderitaan terjadi dalam hidup mereka agar mereka melihat bagaimana perkara dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa setiap malam di Mesbah Doa Spesial ada kesaksian-kesaksian yang ditayangkan? Supaya itu membuat kita ini melihat bahwa yes, Tuhan itu hidup. Yes, Tuhan itu ada dan Dia benar-benar turut bekerja. Tapi bukan untuk semua orang Tuhan turut bekerja. Ayat ini dengan jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi tidak dikatakan bagi semua orang Kristen, maaf. Ya, semua orang itu datang pada Tuhan ketika menghadapi masalah. Banyak orang itu hanya datang kepada Tuhan ketika mereka menghadapi pergumulan. Ya, masih bagus lagi kalau masih datang. Ada orang yang gak sadar-sadar sampai sudah mengalami banyak penderitaan tidak mau cari Tuhan, saudara. Sebenarnya tujuan Tuhan hanya satu, supaya manusia itu datang mencari Dia, merendahkan diri di bawah kakinya. Kenapa? Karena Dia pemegang kehidupan kita. Karena Dialah yang menciptakan kehidupan kita. Ya, dan ayat ini berkata bagi siapa Tuhan turut bekerja? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yesus berkata, kalau engkau berkata bahwa engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintah-perintahku. Jadi apa tanda, apa ciri orang mengasihi Tuhan? Dia menuruti firman Tuhan, dia menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. Karena banyak yang mengaku Kristen, tapi tidak semua orang Kristen mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau melihat Tuhan turut bekerja dalam hidup kita, mari kasihi Tuhan, saudara, dengan segenap hatimu. Saya tahu bagaimana kehidupan Bapak Hanjar tadi. Orangnya itu mengandalkan Tuhan, dia cinta dengan firman Tuhan. Dalam hidupnya itu dia hanya mau terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya,
Ya bahkan anak-anaknya cerita itu pagi malam pokoknya suaranya Bu Devi itu di YouTube. Ya tapi ya itulah saudara, firman yang kita dengar, ayat firman Tuhan berkata apa? Iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Drama Korea? Pendengaran akan apa? Sinetron? Bukan. Pendengaran akan lagu-lagu dunia? Enggak. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi mari saudara hari-hari ini banyak-banyaklah dengar firman. Saudara bersyukur sekarang ada YouTube. Saudara bisa membangun iman lewat YouTube. Ya, saya bersyukur banyak orang bilang, pokoknya saya itu Bu, dari bangun pagi sampai tidur malam tuh suaranya Ibu Debbie. Ya, bahkan ada yang bilang saya kalau nggak bisa tidur, saya putar aja tuh mesbah doa, saya ulangi lagi lagu-lagunya, langsung saya tidur. Nggak usah pakai obat tidur saudara. Ya, saya bersyukur hari-hari ini. Mari saudara, jika kita mau mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ya kita mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, saya hanya mau mengingatkan kita semua, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jadi ingat, tidak semua orang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, tapi hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan, tinggalkan dosamu. Orang yang mengasihi Tuhan akan meninggalkan dosanya dan memilih untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Karena ingat, kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan segenap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Ketika kami percaya akan firman-Mu dan bersepakat dengan Tuhan. Terima kasih buat Pak Hanjar yang sudah bersama-sama dengan kami. Anak-anaknya, menantunya, cucunya, Engkau berkati semuanya Bapa. Kami tahu warisan orang benar, dia akan melihat anak cucunya hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan mengalir atas keluarga ini. Juga bagi setiap kami yang malam ini mengikuti mesbah doa. Kami percaya, kami mengandalkan Tuhan. Kami mencari Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang pertama di hidup kami. Karena itu kami tahu juga ada upah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau perkatakan firman Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Engkau pulihkan biar kami boleh memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati, menyertai. Bahkan keluarga besar kami Tuhan selamatkan. Tuhan berkati juga setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang terjebak hutang piutang, yang Tuhan ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan segala macam roh-roh kenajisan. Engkau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Juga setiap mereka yang ada dalam kepahitan, amarah, dendam, sakit hati, kebencian, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terikat dengan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras, rokok, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Ada kelepasan. Yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami tolak dalam nama Yesus. Sebab roh yang ada dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau, yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Di dalam nama Yesus keturunan ilahi Engkau berikan Tuhan. Juga kami berdoa untuk yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Bapak berkati bangsa dan negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Diberkati pemerintahan di atas bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan Engkau jagai dalam satu kesatuan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, sehingga tanahnya diberkati udara, air, sungai, lautnya, diberkati tanahnya, terutama diberkati penduduknya. Terima kasih Bapak, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kot kosa darah, hujan pertobatan tercurah. Semua anak-anak Tuhan
terutama jemaat Mesbah Doa dimanapun mereka berada hari-hari ini. Tuhan juga menjamah, memulihkan, biar kami menjadi alat Tuhan sebagai pendoa di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh yang Kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Yesus terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.